Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus singkapkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita beribadah di dalam Tuhan kita. Oke, jadi ini lagu GPDI lama ya, lagu Pantekosta lama. Banyak lagu Pantekosta lama yang kita sukai, yang saya sukai, dan di balik kesederhanaan syair atau lirik dari lagu-lagu ini, kita bisa menangkap bahwa tua gereja kita GPDI walaupun Pantekosta, tapi memiliki pengertian, pemahaman yang benar ya. Kalau kita perhatikan lagu ini, ada kerinduan kepada firman Tuhan. Kita lihat liriknya, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Lalu ada pengakuan firman Tuhan itu heran dan berkuasa ya. Lalu ada permohonan lagi, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Itu kan yang kita pelajari, kuasa firman dan kuasa Roh Kudus lah yang bekerja dalam kehidupan orang percaya. Jadi yang mengarang, yang menulis lagu ini memiliki pemahaman yang benar sebenarnya. Kepadamu kami berserah ya, jadi penundukan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah ya, lewat firman dan Roh Kudus. Lalu refnya, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu, itu kan yang aslinya. Nah di sini dalam konteks pengajaran Pantekosta karismatik, termasuk GPDI, yang agak salah tentang pengurapan. Tapi saya tidak menyalahkan penulis lagu ini, karena mungkin dia hidup dalam pengajaran seperti itu ya. Tapi kalau kita ikuti dari lirik pertama itu sudah menunjukkan pemahaman yang benar. Nah kita sudah belajar doktrin tentang pengurapan yang benar ya. Maka mohon maaf kepada penulis lagu, di ref ini baris yang kedua terpaksa saya ubah ya. Roh Kudus singkapkan firman-Mu. Nah kalau kita percaya bahwa dalam penyampaian firman seperti ini Roh Kudus bekerja, kita sudah belajar ya, review lagi. Jadi yang namanya revelation atau pewahyuan itu lewat di sini nabi-nabi dan rasul-rasul. Bentuknya apa? Kemarin kita inspiration ya. Inspiration. Lalu mereka menuliskannya dalam bentuk buku ya. Alkitab yang kita pegang. Nah, ini yang kemudian menjadi karunia rohani bagi kita gereja Tuhan, orang percaya, gereja. Nah, Roh Kudus berkaryanya di sini bagi gereja apa? Illumination ya. Illumination. Pencerahan, enlightenment, penerangan, penyingkapan rahasia kebenaran firman. Ini karya Roh Kudus semua ya. Nah, di dalam iman kepada Kristuslah pewahyuan dibukakan ya. Isi Alkitab, karunia rohani,
rahasia tentang Allah, keberadaannya, pekerjaannya, apa yang dia lakukan, yang merupakan rahasia berabad-abad dibukakan ya. Kita sudah belajar tentang Revelation ini. Jadi ini ya, Roh Kudus bekerja bagi gerejanya illumination, pencerahan, penyingkapan rahasia kebenaran firman ya. Tidak ada lagi inspiration karena pewahyuan sudah selesai ya, Alkitab yang kita pegang. Oke. Kita akan lanjutkan, itu pengantar saja. Jadi kalau kita mengkritisi Pantekosta karismatik itu dalam konteks menguji ajaran-ajarannya, karena Allah mengamanatkan itu, Allah memerintahkan itu, Allah memberikan kepada kita mandat untuk memastikan setiap ajaran yang kita dengar, yang kita terima itu alkitabiah atau tidak ya. Tapi lewat menyanyikan lagu ini, kita tidak hantam kromo gitu, wah semua gereja atau semua hamba Tuhan pendeta yang ada di Pantekosta karismatik salah, enggak ya. Nah kita kan termasuk kelompok yang berusaha benar kan, mengajarkan kebenaran firman yang benar. Nah kalau kita lihat dari lagu ini, ya yang menulis lagu ini pun sebenarnya memiliki pemahaman yang benar kan. Walaupun di sini ada yang ya karena dia ikut mungkin ajaran Pantekosta seperti ini. Tapi itulah fungsi pengajaran firman dalam gereja. Kalau ada yang masih salah-salah, terkoreksi ketika kita hidup dalam pengajaran. Jadi sebenarnya nggak ada yang harus ditakutkan. Karena kalau Roh Kudus yang bekerja, pasti tujuannya ke pendewasaan ya, ke arah kehendaknya Allah. Jadi kalau dulu kita belajar, ternyata yang kita pelajari salah, lalu karena kita hidup dalam pengajaran firman, terkoreksi, kita jadi tahu yang benar, justru itulah fungsi gereja ya. Kita sudah belajar minggu lalu. Nah, kita akan lanjutkan pelajaran pagi ini. Saya ingin mundur ke Perjanjian Lama. Kita ambil teks Alkitab dari Nehemia pasal yang ke-8 ayat 8 dan 9. Kita bacakan dulu ya ayatnya. Nehemia pasal 8 mulai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sebetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti ya. Oke, sebelum lanjut, saya sampaikan latar belakang kitab Nehemia, khususnya pasal yang ke-8 ya. Kita lihat, poin pertama. Sebagai respon atas permintaan rakyat, bangsa Israel, Ezra menyampaikan hukum-hukum Tuhan. Secara pribadi, Ezra sendiri adalah seorang yang setia dalam mempelajari, menyelidiki ya, mempraktikkan dan mengajarkan Taurat kepada orang banyak ya. Itu kita bisa baca di Ezra pasal 7 ayat yang ke-10. Ezra itu satu pribadi yang demikian. Jadi kalau orang berkata syarat orang naik mimbar menyampaikan firman, ini harusnya ya. Orang yang setia menyelidiki, mempraktikkan, dan mengajarkan firman. Itu kualifikasi orang yang layak naik mimbar ya. Ezra seperti ini. Nah di sini saya kasih keterangan bahwa Ezra itu adalah contoh pribadi yang merupakan reformer sejati. Tokoh reformasi. Jadi kalau pernah dengar jemaat, ada gerakan yang namanya reformasi Protestan, pecah dari Katolik dulu karena praktek-praktek Katolik Roma yang menyimpang dari firman. Lalu gerakan reformasi ini berusaha mengembalikan gereja kepada praktek-praktek yang sesuai dengan firman Allah. Makanya saya pernah terangkan, inti dari gerakan reformasi itu kan pertobatan. Nah reformasi ini ada tokoh-tokohnya, siapa? Martin Luther, lalu ada John Calvin ya. Dua orang tokoh yang paling terkenal, itu terjadi pada 1517 tahunnya. Tapi kalau kita pelajari ke Perjanjian Lama, sebenarnya ada tokoh reformer yang lebih awal. Ezra.
Ezra ini seorang reformer sejati, seorang yang sangat mengasihi firman. Dia setia menyelidiki, mempelajari, mempraktekkan, dan mengajar firman. Dan dia melihat bahwa bangsa Israel sudah menyimpang dari hukum-hukum Allah. Makanya mereka dibuang ke Babilonia. Ya. Jadi ini kejadiannya sepulang mereka dari pengasingan, pembuangan di Babilonia. Ya. Itu poin pertama. Sekarang poin kedua. Pembacaan Taurat Tuhan yang pada waktu itu masih berbentuk gulungan, kita enak sekarang. Sudah dalam bentuk buku, betul? Bahkan ada dalam bentuk digital di HP ya. Tapi zaman ini, zaman Ezra membacakan hukum-hukum Allah, Taurat Allah ini bentuknya masih gulungan. Kalau nggak dari kayu, dari kulit binatang. Dan itu rapuh banget kalau nggak hati-hati itu megangnya. Ya. Jadi betapa kita sebenarnya memiliki fasilitas yang sangat menyenangkan ya untuk belajar firman. Apalagi ada internet dan sebagainya. Oke, lanjut dulu ya. Pembacaan Taurat Tuhan yang pada waktu itu masih berbentuk gulungan memang diharuskan setiap 7 tahun, yaitu pada hari raya Pondok Daun. Nah, ini referensinya di Ulangan 31 ayat 10 sampai 13. Nanti di rumah baca ya. Nah, bersama-sama dengan anggota keluarga. Yang tidak dilakukan sejak pembuangan ke Babilonia sampai saat itu. Jadi Alkitab sendiri, Allah sendiri memerintahkan setiap hari raya Pondok Daun ada pembacaan Taurat secara massal di depan banyak orang bangsa Israel. Tapi karena bangsa Israel mengalami pembuangan, penghukuman ke Babilonia, ini lama nggak dilakukan. Nah sekarang mereka kembali ke tanah Israel dari pembuangan. Ezra salah satu pemimpinnya kita tahu. Nah mulailah tradisi atau perintah Allah ini dilakukan lagi ya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, rakyat berkumpul di halaman depan pintu gerbang air. Mereka yang dapat mendengar dan mengerti dengan penuh perhatian mendengarkan pembacaan itu dari pagi sampai tengah hari lebih kurang 6 jam. Coba jemaat renungkan dulu. Bisa ngebayangin nggak penyampaian firman 6 jam? Kayak kita lah dari pagi sampai tengah hari nanti. Pernah? Pernah ngalamin? Puji Tuhan ada yang pernah ngalamin jemaat. Tapi coba renungkan dalam konteks pengalaman kita bergereja sekarang. Kira-kira bagaimana reaksi jemaat? Saya baru khotbah 10 menit aja udah banyak yang ambien, tiba-tiba ambien gitu kan. Ya, ini 6 jam. Ya, oke lanjut ya. Poin yang keempat, Ezra berdiri di atas mimbar kayu ya yang memuat 14 orang. Tadi kita baca ayatnya ya, ada 13 orang yang menyertai Ezra di mimbar, di panggung ya. Jadi Ezra berdiri di atas mimbar kayu, sementara sebagai penghormatan atas pembacaan firman Tuhan, seolah-olah mereka ada di hadapan pribadi Allah sendiri, rakyat berdiri selama pembacaan itu. Bayangkan. Tadi sudah membayangkan ya 6 jam dengar firman, sekarang kan bayangkan dengar 6 jam itu sambil berdiri. Nah mulai ya ada yang banyak yang goyang-goyang. Om tunggu dulu dengar firman 6 jam aja masih tanda tanya, apalagi harus berdiri. Penghormatan mereka kepada firman, seolah-olah mereka ada di hadapan Allah sendiri ya. Oke, ini latar belakang ya. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Perhatikan baik-baik ya. Nah, di ayat yang ke-8 kan 13 orang yang menyertai Ezra, jadi di panggung itu ada 14 orang di mimbar kayu tadi. Nah, mereka ini katanya mengajarkan Taurat kepada orang-orang, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya selama 6 jam. Nah tadi saya kasih kuis ini. Coba cari dalam 2 ayat ini 4 kata kerja yang menunjukkan kegiatan orang-orang yang berkumpul ini. Coba cari. Saya kasih 30 detik. 4 kata kerja. Mulai. 4 kata kerja dalam 2 ayat ini yang menunjukkan kegiatan yang mereka lakukan. 1, oke. Bukan. Ada lagi? Dibacakan, mengajar, dibaca. Lanjut. Diberi keterangan. Pintar. 1 lagi. Mengerti, pintar. Wah, cuma 28 detik. Masih ada sisa 2 detik ya. Puji Tuhan.
Ada 4 kata kerja ya. Nah, di slide berikutnya saya udah kasih kuning. Ini ya, mengajarkan Taurat, membacakan, memberikan keterangan, atau tadi istri saya bilang menerangkan, lalu mengerti ya. Sederhananya seperti ini loh kegiatan yang mereka lakukan 6 jam itu. Mengajar Taurat dan tujuannya adalah sampai yang disampaikan itu dimengerti. 6 jam deh. Pokoknya orang banyak, rakyat, bangsa Israel harus sampai mengerti. Nah, mengajarkan sampai mengerti ini intinya kan 2. Membaca bagian-bagian dengan jelas, lalu apa? Memberikan keterangan. Nah, dari gambaran teks Alkitab di Nehemia ini, kita mulai menangkap gaya hidup orang Kristen itu sebenarnya seperti ini. Dalam kaitannya dengan Alkitab, dengan firman. Nah, sambungkan ya dengan materi firman minggu lalu ya. Ini sebenarnya. Ini yang membuat kita bertumbuh. Membaca firman, tapi jangan lupa memberikan keterangan. Nah, memberikan keterangan inilah yang saya sebut minggu lalu sebagai menafsirkan, mengartikan. Jadi kalau sampai membaca itu bagus, memang harus membaca. Tapi jangan berhenti di situ. Dari zaman perjanjian lama pun, kitab suci itu dibaca bagian per bagian, lalu diberi keterangan. Nah, dalam konteks kejadian ini, Ezra bersama imam-imam lain dari suku Lewi, yang 13 orang itu ya, tugasnya ini loh, mengajar, membacakan dengan jelas, lalu memberikan keterangan dengan target jemaat mengerti ya. Oke. Nah, dari situ kita masuk ke dalam pelajaran minggu ini, dasar atau gaya kehidupan iman orang Kristen dalam hubungannya dengan Alkitab. Dimulai dengan baca Alkitab. Kebaca nggak? Kebaca. Dimulai dengan baca Alkitab ya. Tidak ada pengganti untuk membaca Alkitab, nggak bisa diganti. Walaupun kita senang dengar khotbah orang, katakanlah, tetapi kita harus memiliki jadwal pribadi membaca Alkitab, harus ada. Setiap orang Kristen itu harus ada. Jadi mulai dari membaca. Nah, saya dapat dari satu buku sedikit kesaksian ya sebagai ilustrasi. Coba kita perhatikan. Seorang guru seminari, guru sekolah Alkitab, guru sekolah teologi ya, yang bernama Dr. Charles Weinberg, suatu hari berkata, saya berusaha membaca satu buku satu hari untuk bisa mengikuti perkembangan. Lalu ada yang nanya, buku apa yang dibaca? Buku apa saja? Buku seni, buku sejarah, biografi seseorang, buku apa saja? Satu buku sehari supaya saya bisa mengikuti perkembangan. Dengan kesibukan membaca satu buku sehari, belajar dan mengajar bahasa Ibrani di kelas, dia kan seorang guru ya, guru sekolah Alkitab, sekolah teologi. Lalu menulis tafsir Alkitab dan mengurusi begitu banyak murid. Ini pertanyaan, apakah Anda, Profesor atau Dr. Charles Weinberg, masih memiliki waktu untuk membaca Alkitab? Wah, sibuk banget kan? Baca buku lain aja dia berusaha satu buku sehari loh. Satu hari satu buku. Belum kesibukan yang lain. Orang mungkin berasumsi, wah orang ini udah gak punya waktu buat baca Alkitab. Ditanya dengan kegiatan sesibuk itu setiap hari, apakah dokter masih punya waktu baca Alkitab? Dibaca apa? Dijawab apa oleh sang dokter? Oh, tentu saja saya membaca Alkitab. Saya membaca keseluruhan Alkitab 4 kali dalam setahun. Dan saya melakukan entah sudah berapa lama. Kalau dalam 1 tahun 4 kali tamat, berarti 1 kali tamat itu berapa bulan? 3 bulan dia baca tamat 1 Alkitab. 1 tahun dia 4 kali. Jadi dengan kesibukan sehari-hari pekerjaannya seperti itu, dia masih menyempatkan baca Alkitab. Bahkan mungkin lebih dari kita semua, termasuk saya ya. Tamat 4 kali baca Alkitab dalam 1 tahun itu luar biasa. Ya. Jadi kesimpulannya ini, seorang Kristen yang sungguh-sungguh yang sudah dilahirkan kembali, begitu mencintai firman, begitu mengasihi isi Alkitab ini, sampai dia
tidak melewatkan waktu untuk membaca. Jadi tidak ada pengganti untuk membaca Alkitab. Harus mulai dari sana. Amin? Amin. Semangat dong amin ya. Amin? Amin ya. Jadi harus mulai dari baca. Nah setelah kita baca, kita harus menafsirkan apa yang kita baca ya. Teks Alkitab dimaksudkan untuk ditafsirkan, dimaksudkan untuk diartikan, dipahami ya. Oke. Ada banyak orang Kristen yang suka membaca Alkitab tetapi tidak suka menafsirkannya. Mereka membaca dan langsung mengaplikasikannya. Mereka tidak berusaha untuk lebih dulu memahami apa maksud sebenarnya dari isi Alkitab. Itu ketika kita baca tuh yang Allah maksudkan dengan menuliskan ayat-ayat ini apa ya? Harus ada proses pengendapan, harus ada proses penggalian. Kita akan lihat ya nanti ke depan akan semakin jelas. Kalau kita baca langsung kita aplikasikan, praktekkan, jangan-jangan maknanya belum kita dapatkan yang Allah maksudkan ketika Allah menuliskan ini ya. Nah, jadi ini perbedaan antara membaca dan menafsirkan ya. Untuk menjawab pertanyaan apa yang dikatakan Alkitab, kita membaca Alkitab. Itu dasar pertama. Nah, untuk menjawab pertanyaan apa maksud Alkitab dengan apa yang dikatakannya, kita harus menafsirkan. Jadi kalau Bu Christine ditanya, apa sih yang dikatakan Alkitab? Dari membaca saja bisa jawab kan? Oh ini loh, Nehemia 8 ayat 8 dan 9 ini yang dikatakan. Tapi kalau ke Ibu Christine ditanya ini, apa maksudnya Alkitab itu yang tadi kamu baca? Kita harus menafsirkan ya. Kita tidak bisa membaca Alkitab seperti meminum aspirin atau memakan cabai rawit langsung terasa ya. Oh, saya sudah membaca Alkitab dan saya memutuskan ini yang dimaksudkan Alkitab. Ini berbahaya. Ini titik awal bahayanya rajin baca Alkitab kalau tidak ditafsirkan ya. Oh, saya sudah membaca Alkitab dan saya memutuskan ini yang dimaksudkan Alkitab. Loh, kok kamu yang memutuskan? Kan kita sudah belajar minggu lalu segala tulisan yang diilhamkan Allah. Harusnya tanya Allah dong. Allah saya sudah baca, saya sudah tahu tulisannya. Roh Kudus, tolong singkapkan ini kepada saya. Harusnya begitu ya. Oke, lanjut. Jadi tidak bisa demikian ya, tidak bisa seperti minum aspirin atau makan cabai rawit ya. Kita harus tahu apa yang dimaksudkan oleh teks Alkitab. Oke, lanjut. Nah, dalam konteks menafsirkan ini, kita kembali ke teks Alkitab tadi, tapi kita baca dari ayat pertama ya, Nehemia pasal 8. Perhatikan baik-baik. Mulai ayat yang pertama. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpul seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Ada beberapa pintu gerbang dan masing-masing pintu gerbang ada namanya ya. Ini di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari. Itu ayat 1 sampai ayat 4a ya. Selanjutnya dalam ayat yang ke-4c dituliskan demikian. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. 6 jam penyampaian firman, 6 jam mendengarkan sambil berdiri, tapi dikatakan dengan penuh perhatian. Coba bayangkan udah jam yang kelima. Kalau baru mulai mungkin masih ya. Baru mulai mungkin masih penuh perhatian mendengarkan penyampaian firman sambil berdiri ya. Tapi kalau sudah sampai ke jam yang kelima, bayangkan. Kita mulai bayangkan kaki-kaki yang mulai lemes. Betul? Kita mulai bayangkan kerongkongan yang haus. Betul? Kita mulai bayangkan berbagai macam kita bisa bayangkan. Tapi Alkitab menyatakan dalam 6 jam bangsa Israel mendengarkan pembacaan firman
sambil berdiri, mereka mendengarkan dengan penuh perhatian ya. Oke, lanjut. Lalu di ayat 6, ayat yang ke-7, di ayat yang ke-6 dan ke-7, Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Setelah mendengarkan penyampaian firman 6 jam dengan penuh perhatian, walaupun sambil berdiri, walaupun lama, kita melihat efek yang langsung terjadi kepada bangsa Israel. Mereka sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, saya terangkan sedikit. Kalau kita tahu kata penyembahan dalam bahasa Perjanjian Baru, proskuneo, penyembahan ya. Nah, kalau kita mau artikan intisari esensi dari penyembahan adalah sikap seperti ini. Sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Saya pakai ungkapan yang lain, kalimat yang lain. Merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Saya pakai ungkapan atau kalimat lain. Meninggikan Allah setinggi-tingginya karena dia maha tinggi. Itulah proskuneo. Baca di Wahyu pasal yang keempat ya. Tua-tua yang mengelilingi tahta Allah itu tersungkur. Ini yang terjadi. Menyembah itu bukan cuma nyanyi-nyanyi. Sekali lagi kita luruskan pagi hari ini ya. Pengertian penyembahan itu bukan waktu kita nyanyi-nyanyi di gereja. Itu penyembahan dalam liturgi, ibadah gereja. Tapi yang dimaksud penyembahan ini yang dilambangkan oleh sikap bangsa Israel setelah mendengar firman, sujud menyembah sampai muka menyentuh tanah, itu harus dilakukan dalam keseluruhan hidup kita. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita harus memiliki sikap seperti ini. Merendahkan diri serendah-rendahnya, meninggikan Allah setinggi-tingginya. Itulah penyembahan yang sejati. Jadi nggak cuma dalam pujian, waktu nyanyi-nyanyi di gereja. Coba renungkan sebentar. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ada dalam sikap menyembah Tuhan seperti ini ya. Sedang apapun kita, sedang di rumah, sedang bekerja, dimanapun ya, merendahkan diri serendah-rendahnya, meninggikan Allah setinggi-tingginya. Maka ketika kita ada dalam penyembahan liturgi di gereja, seharusnya sikap itu yang tercermin, betul? Betul tidak? Harusnya penyembahan liturgi di gereja, nyanyi-nyanyi itu, menggambarkan sikap hidup sehari-hari loh orang-orangnya. Tapi kalau kita cermati khususnya dalam tradisi Pantekosta karismatik, selalu jadi sasaran ya dalam khotbah kita. Coba renungkan, sebentar saya ajak merenungkan yang selama ini kita alami. Di sana lebih cenderung peninggian manusia daripada Allah. Saya sempat ngobrol lama dengan Pak Primus tentang ini di rumah. Yang naik mimbar itu show. Mulai dari WL, singer, sampai pemain musik itu show. Dan format pujian penyembahan yang dipraktikkan gereja-gereja Pantekosta karismatik zaman sekarang bukan yang diajarkan oleh Allah, yang harusnya terjadi di bait Allah. Nanti kita belajar ya, mulai dari pentahbisan bait Allah itu, pujian penyembahannya seperti apa. Musik nggak salah, nyanyi-nyanyi nggak salah, itu bagian dari sejarah gereja. Bahkan kalau kita pelajari waktu bait Allah pertama kali ditahbiskan, itu alat musiknya lengkap, ya, seperti orkestra zaman sekarang. Bayangkan Pak Primus, kalau sekarang kan kebanyakan organ tunggal ya, walaupun isinya udah komplit juga. Tapi bayangkan zaman dulu tuh lengkap, semua alat musik ada. Tapi semua tujuannya untuk merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, meninggikan Allah setinggi-tingginya. Itu loh tujuan. Dan itu merupakan gambaran dari memang sikap hidup mereka sehari-hari seperti itu. Makanya Daud itu ketika menyanyi begitu menghanyutkan dengan mazmur-mazmurnya, dengan petikan kecapi, karena dia memang dalam kehidupan sehari-hari orang yang dekat dengan
Allah. Jadi itu tercermin ketika dia menyanyi. Itu ya. Nah, oke. Jadi seperti ini ya. Jadi sikap menyembah Allah itu harusnya merupakan prinsip dalam seluruh aspek kehidupan kita ya. Prinsipnya tadi itu ya. Pokoknya bayangkan aja ini. Ini sebenarnya gambaran yang gak pernah lepas dari pikiran saya. Sujud sampai muka menyentuh. Kebayang gak? Coba renungkan sedikit betapa manusia itu merendahkan diri sedemikian rendah di hadapan Allah. Ya kan, tanah itu debu kan, kotoran lah. Tapi kita rela itu di hadapan Allah. Karena kita mengakui realitas memang manusia di hadapan Allah seperti itu. Makanya saya selalu katakan ketika manusia berusaha meninggikan posisinya dari posisi seharusnya, maka pada saat yang bersamaan dia sebenarnya sedang merendahkan Allah. Ini ya, oke. Nah, jadi umat Israel melakukan penyembahan sebagai respon dari pengajaran firman. Itu mereka lakukan setelah mengerti pembacaan firman. Kan tadi kan dibacakan sampai mengerti kan? Oke, kita baca selanjutnya. Umat Allah merespon pembacaan Alkitab dengan melakukan penyembahan kepada Tuhan. Akan tetapi ayat 9 adalah kuncinya. Jadi mereka meresponi firman dengan benar, dengan sikap menyembah, dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kuncinya ada di ayat yang ke-9 ya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaannya mengerti. Ini loh kehidupan orang Kristen harusnya. Jadi melakukan segala sesuatu karena mengerti apa yang diajarkan oleh firman. Nah minggu kemarin kita sudah belajar. Berbuat baik saja kalau tidak dalam kebenaran nggak masuk hitungan di mata Allah, betul? Harus dalam kebenaran. Nah kalau baca kitab Roma pasal yang ke-10, orang Kristen kalau melakukan sesuatu tanpa dia mengerti apa yang dilakukan itu dosa di hadapan Allah. Jadi orang yang menyembah, sikapnya merendahkan diri di hadapan Allah tuh melakukan segala sesuatu dalam praktek kekristenannya itu didasarkan kepada pemahaman akan apa yang diajarkan firman. Itu loh yang dikatakan bertumbuh dewasa dalam iman. Dulu mungkin ketika kita nyanyi-nyanyi kita nggak ngerti, ikut-ikutan aja. Pokoknya kalau orang Kristen ke gereja pasti diawali dengan nyanyi-nyanyi, jadi ikut aja, nggak ngerti gitu. Tapi kalau namanya orang berkembang, bertumbuh, semakin dewasa ketika belajar firman seperti ini, diterangkan gitu. Lalu kemudian 2-3 tahun kemudian ketika dia bernyanyi beda. Sekarang saya mengerti loh, kenapa saya bernyanyi di gereja. Kenapa saya mengangkat tangan waktu saya menyembah Allah. Jadi itu yang disebut pembaharuan budi, berubah oleh pembaharuan budi. Apa yang kita lakukan, apa yang kita alami dalam kehidupan kita, kita semakin mengerti, tapi mengertinya versi Allah, versi firman Allah. Nah disitulah fungsinya pengajaran firman. Bagian-bagian dari kitab itu, dari Alkitab, dibacakan dengan jelas, lalu diberikan keterangan ya, sehingga pembacaannya dimengerti. Nah, kata yang saya kasih tanda kuning ini, kalau kita baca dari Alkitab bahasa Inggris, bunyinya seperti ini. Saya langsung bacakan terjemahannya ya. Jadi diberi keterangan-keterangan ini diterjemahkan atau ditafsirkan untuk memberikan pemahaman sehingga mereka mengerti apa yang dibaca. Itu langkah kedua kehidupan orang Kristen. Jadi setelah membaca, langkah selanjutnya menafsirkan, memberikan keterangan-keterangan supaya teks kitab suci yang dibacakan bisa dimengerti ya. Ini yang berlangsung saat kita ada dalam pengajaran firman yang sehat atau sistematis. Jadi ketika jemaat berangkat ke gereja, pulang tuh harus ada pertambahan ini. Ya mungkin teks Alkitab, ayat Alkitabnya pernah dengar, pernah baca gitu. Tapi setelah saya beribadah di gereja hari ini, pulang saya jadi mengerti. Yang sebelumnya tidak mengerti, saya sekarang mengerti ayat itu. Atau yang sebelumnya saya mengerti salah, sekarang saya mengerti yang benar ya. Ini ya. Oke lanjut.
Jadi yang pertama membaca, yang kedua menafsirkan ya. Oke. Nah, tanpa kebenaran firman yang dipahami dengan benar, dunia akan menyeret kita kepada gaya penyembahan sebelah kanan. Saya geser dulu ya, maaf. Agak mereng gambarnya. Ini sebenarnya sudah kita pelajari waktu kita pelajari tentang bahasa roh palsu ya. Jadi ada gaya penyembahan yang benar. Nah, gaya penyembahan Yahweh ini yang benar itu kebenaran semua ya. Yesus sendiri berkata, "Akulah kebenaran." Lalu orang-orang yang sudah ditebus oleh karya salib Kristus disebut dibenarkan, orang yang sudah dibenarkan. Lalu firman Tuhan yang kita pelajari kebenaran, disebut kebenaran. Roh Kudus disebut roh kebenaran ya. Lalu apa lagi? Penyembahan pun yang benar adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Jadi ini loh benang merah yang menjaga kita tetap ada dalam penyembahan kepada Allah yang benar, kebenaran. Dan kebenaran itu sumbernya adalah dari kitab suci yang dibacakan dengan jelas lalu diberikan keterangan-keterangan sehingga kita mengerti. Nah, kalau kita tidak hidup menjagai hidup kita dengan kebenaran, kita akan terseret oleh gaya penyembahan mistisisme yang kental dipraktekkan oleh aliran Pantekosta karismatik saat ini, mayoritas ya. Ini loh yang nyembah nangis-nangis dan sebagainya tanpa mengerti kebenaran firman-Nya. Hati-hati. Ini penyembahan kepada Baal, bukan kepada Yahweh. Jadi kalau kepada Yahweh itu kebenaran benang merahnya. Makanya Alkitab sendiri menantang kita, memerintahkan kita, ujilah segala sesuatu. Ketika kita mendengar, menerima sesuatu, uji. Kan kita punya Alkitab, makanya kita belajar Alkitab supaya bisa menguji. Tapi kalau mereka, segala sesuatu adalah menurut pikiran saya, perasaan saya, pengalaman saya, ini loh mistisisme. Kita sudah belajar ke belakang ya, review saja. Kekristenan sekarang tuh ada beberapa banyak versi ya. Kita tuh di sini loh berdiri di sebelah kiri ya. Semua berdasarkan kebenaran ya. Ini kalau ada gambar Alkitab. Ini loh Kristen yang benar. Ya. Nah, ada ekstrem kiri. Ini saya sebut ekstrem kiri. Ini yang disebut mistisisme. Semua berdasarkan perasaan dan pengalaman pribadi. Ya, kita sudah belajar ya. Lalu ada ekstrem kanan apa? Masih ada yang ingat pelajaran kita yang lalu? Ekstrem kanan? Ini rasionalisme. Yang dari sini kemudian muncul yang namanya liberalis. Kita di sini berdasarkan kebenaran yang ada dalam Alkitab. Nah, kalau yang mistisisme mengejar pengalaman-pengalaman pribadi. Berdoa, menyembah, nangis-nangis, dia bilang ketemu Yesus. Dengar bisikan, dengar penglihatan, dia bilang dapat ilham dari Roh Kudus. Mistisisme. Sama seperti orang bertapa di goa, di bawah pohon rindang, di air terjun, dapat wangsit, gitu kan? Ini mistisisme. Dia meninggalkan firman, kebenaran yang sebenarnya dasar kehidupan orang Kristen. Itu ekstrem kiri ya. Ekstrem kanan apa? Rasionalisme. Kepintaran saya berbicara, isi otak saya berbicara. Kalau isi Alkitab tidak masuk logika saya nggak mau terima. Jadi contoh, saya sering pakai contoh ini. Peristiwa Yunus ditelan ikan besar selama 3 hari 3 malam, hidup dalam perut ikan itu, aliran rasionalisme liberalisme nggak menganggap itu kejadian nyata.
nggak masuk akal katanya. Jadi baik ekstrim kiri, mistisisme maupun ekstrim kanan, rasionalisme dan liberalisme, meninggalkan firman, mengabaikan firman. Kita tidak. Percaya nggak Yunus bisa hidup 3 hari 3 malam dalam perut ikan besar? Iya. Kenapa percaya? Karena saya mengakui otoritas Alkitab, firman dalam Alkitab. Percaya nggak Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Kalau nggak percaya, sia-sialah iman kita, Paulus katakan. Kenapa percaya? Karena Alkitab mengatakan demikian. Anggap ya. Jadi baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, mengabaikan. Kita enggak. Makanya kita membaca, lalu mengartikan ya, menafsirkan. Oke, lanjut. Nah, setelah membaca lalu menafsirkan, yang ketiga apa? Merenungkan ya. Kita harus menyempatkan diri, mengagendakan ini dalam kehidupan kita. Bagaimana pesan yang disampaikan Alkitab berhubungan dengan kehidupan saya. Saya baca kisahnya Yunus ditelan ikan besar. Hubungannya dengan kehidupan saya zaman sekarang apa? Itu merenungkan. Jadi setelah menangkap pesan rohani dari Allah, aplikasikan dalam hidup kita. Ini merenungkan. Kalau kita baca Mazmur yang pertama, inti dari merenungkan firman adalah ketika firman berkata satu hal, kita mencermati bagaimana keadaan hidup kita dan lingkungan di sekitar kita, apakah selaras dengan apa yang dikatakan firman. Itulah merenungkan. Jadi kalau jemaat hari ini belajar tentang firman, datang ke rumah, tadi lewat khotbah Om Dani saya belajar firman ini. Saya belajar tentang hal A. Lalu saya mulai merenungkan, apakah saya hidup di sana? Apakah lingkungan di sekitar saya melakukan itu? Itu loh ya. Oke, lanjut. Nah, perenungan membawa kita kepada keputusan untuk menundukkan kehendak kita kepada kehendak Sang penulis Alkitab. Perenungan membawa kita kepada relasi pribadi dengan Tuhan. Nah, setelah merenungkan, ternyata apa yang saya praktekkan lain dengan yang diajarkan firman tadi pagi. Lalu Tuhan, saya bertobat. Ajar saya, beri saya kekuatan, kuasa untuk melakukan seperti yang firman-Mu ajarkan. Menyembah. Menganggap kita rendah, butuh pertolongan Tuhan. Jadi sudah menganggap firman-Nya kebenaran yang harus ditaati, tapi untuk melakukannya kita sadar kalau dengan kemampuan sendiri nggak mampu. Itulah menundukkan kehendak. Tuhan tolong. Ya. Bandingkan dengan Ulangan 6 ayat 6-9. Nanti kita baca ayatnya. Jangan lupa perenungan Alkitab selalu diiringi atau muncul dari sikap mengasihi dan menghormati Alkitab sehingga kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Minggu lalu kita sudah belajar. Hati-hati dengan pergaulan kita. Ulang lagi nanti pelajaran minggu lalu. Jadi merenungkan itu harus seperti itu. Kaitannya dengan kehidupan, praktek kehidupan saya sehari-hari apa? Harus ada. Ya. Kalau enggak nanti masuk kanan keluar kiri itu terjadi. Enggak ada bekasnya gitu. Padahal kita punya waktu seminggu untuk merenungkan. Betul? Apalagi kalau saya kasih videonya di YouTube. Ulang lagi, nonton lagi. Oh, sama-sama istri saya, sama-sama suami saya. Nonton lagi. Lalu mulai merenungkan. Deal ya? Lanjut. Jadi membaca, menafsirkan, merenungkan. Nah, gaya Pantekosta karismatik kan merenungkan seperti ini. Meditasi itu, merenungkan itu meditasi. Kalau baca Mazmur pasal pertama di Alkitab bahasa Inggris, meditate. Ini kan meditasinya, ngikut-ngikutin gaya kepercayaan lain. Mengosongkan pikiran lalu mencari atau mengejar terhubung dengan satu roh. Nah, yang seperti itu nggak mungkin nyambungnya ke Roh Kudus, nggak mungkin. Tapi roh halus. Kalau meditasi versinya Kristen tuh ini, membaca, menafsirkan, baru meditasi merenungkan ini. Pikirannya sudah diisi firman, hatinya sudah diisi firman. Dan kita siap merendahkan diri serendah-rendahnya, menundukkan kehendak kita kepada firman yang kita peroleh. Jadi kalau kita baca Mazmur yang pertama, ini ya, jaga pergaulan.
Nah, kata merenungkan ini meditate dalam bahasa Inggris, meditasi yang benar ya, baca Alkitab ini, firman. Coba hasilnya apa? Kita sudah baca sebenarnya minggu lalu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kata meditate atau meditasi yang benar dari kata Ibrani haga itu berarti salah satu pengertiannya adalah belajar, bukan mengosongkan pikiran supaya roh masuk ke dalam pikiran saya. Masuk roh, tapi bukan Roh Kudus, tapi roh halus. Roh halus itu roh apa? Roh apa? Berani tegas nggak? Roh setan, roh iblis. Kalau di satu pihak roh Allah, pasti lawannya itu roh iblis, roh antikris. Nah, yang mengajarkan nabi-nabi palsu kan, di belakang mereka kuasanya diperoleh dari roh antikris. Oke ya, ini loh merenungkan, tahap yang ketiga. Lalu setelah membaca, menafsirkan, merenungkan, yang terakhir mengajarkan. Nah, kalau Bapak dan Ibu mengajarkan pertama kepada siapa? Nanti saatnya. Nah sekarang selama berjalan nunggu anaknya gede bisa belajar. Kami juga masih nunggu, belum mau belajar, pengennya ngikutin maunya sendiri. Usia segitu kan. Tapi setelah bisa mencerna nasihat, kita mulai. Tapi kan saya selalu katakan kepada istri, komitmen kita kasih teladan dulu. Nanti kita baca ayatnya. Jadi kalau anak kami Tobias dari kecil sudah melihat papa mamahnya serius kalau belajar firman, itu dulu tertanam, teladan dulu. Nanti dia mencapai usia bisa belajar, baru kita ajari. Kekhawatiran saya justru kalau saya suruh ikut sekolah minggu di gereja saat ini, Pantekosta Karismatik, kebanyakan apanya? Mainnya. Kalau dengar pelajaran saya di YouTube yang lalu-lalu, saya pertanyakan ini. Apakah kita kalau kepada anak kecil memang mengamanatkan pengajaran hukum-hukum Allah dengan main-main? Saya nggak menemukan soalnya. Justru yang saya tahu fenomena yang terjadi di aliran Pantekosta Karismatik sekarang, karena sekolah minggunya diajarkan firman main-main, sampai tunas remaja main sampai remaja main sampai pemuda main sampai jadi jemaat dewasa pengennya dengar firman main-main. Kalau bisa undang siapa? Stand up komedian itu? Mongol. Saya takut karena dari sekolah minggunya diajarin firmannya main-main sampai dewasa. Nangkap ya? Oke, mengajar ya dimulai dari keluarga untuk melahirkan anak-anak rohani keturunan umat pilihan Allah. Perhatikan Ulangan pasal 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Dari zamannya perjanjian lama dimulai dari keluarga ya. Sebagaimana Timotius yang sejak kecil tekun diajari kitab suci oleh Lois dan Unike, sehingga lewat pelayanan Paulus Allah menjadikan Timotius alatnya yang luar biasa, bahkan di usianya yang masih muda. Keberhasilan pengajaran firman dalam keluarga, di sini gereja berperan memperlengkapi jemaat, akan memastikan mandat Allah yang sudah dinyatakan bahkan sejak penciptaan digenapi dalam kehidupan umatnya untuk menggenapi segala rencana kekalnya. Jadi kalau Pak Primus, contoh aja yang hadir pagi hari ini, kalau Pak Primus dan Bu Kristi nanti setelah anaknya bisa diajari, nggak bisa ngajar firman, yang harus disalahkan siapa? Salah satunya nggak memperlengkapi. Padahal tugas mengajar itu bagi seluruh umat Tuhan. Jadi enggak, kalau saya jadi gembala saja, kalau saya jadi guru atau dosen saja, enggak. Makanya Alkitab memberi contoh komunitas terkecil, keluarga. Nah sekarang anaknya belum bisa diajar, tugas imam, suami mengajari istri. Artinya suami enggak boleh main-main. Kalau dia sadar kewajibannya, salah satu tugasnya iman Kristen ya, sebagai suami imam, mengajari istri, maka beri diri belajar banyak.
Nanti kalau ada apa-apa, istri yang nggak ngerti tentang hal rohani, tentang iman Kristen, nanya ke siapa? Sebelum ke saya ya, ke siapa? Ke suami. Nanti ada ayatnya saya kasih ya. Harus seperti itu. Nah itu tugas gereja, membangun rumah tangga seperti itu. Nah kalau jemaat nanti setia beribadah di tempat ini, inilah yang akan kita lakukan. Amin? Oke, lanjut ya. Jadi ini lanjut dulu. Nah kan, kalau saya kasih skema kan seperti ini. Baca Alkitab, tafsirkan Alkitab, renungkan Alkitab, ajarkan Alkitab. Nah dari gaya kehidupan orang Kristen yang kita petakan seperti ini, kelihatanlah penafsiran Alkitab itu harus benar. Posisinya di sini, saya kasih warna lain. Karena kalau di sini penafsirannya salah, walah. Yang direnungkan salah, yang dipraktekkan salah, yang diajarkan salah. Jadi pengajaran firman yang sehat, yang merupakan jantungnya gereja Tuhan, harus didasari dari penafsiran yang benar. Makanya kita belajar tentang cara menafsirkan firman secara sehat ya. Nah, jadi ini siklusnya ya. Read, interpret, meditate, teach. Baca, tafsirkan, renungkan, ajarkan. Muter terus. Semakin dewasa, yang dulu nggak ngerti jadi ngerti. Jadi bisa ngajarin. Yang dulu nggak ngerti, jadi bisa ngajarin yang betul. Terus, nah, sekarang pertanyaannya nih, kenapa praktek atau melakukan tidak saya cantumkan di sini? Di siklus kehidupan, gaya kehidupan orang Kristen benar. Kenapa praktek firman atau melakukan firman tidak saya cantumkan? Masih ingat pelajaran minggu lalu? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Melakukan firman itu buah, ini pohonnya. Kalau kita pastikan pohonnya itu tumbuh dengan benar, dikasih nutrisi yang benar, dirawat dengan benar lewat 4 aktivitas ini, baca, tafsirkan, renungkan, ajarkan, maka otomatis perbuatan kita mencerminkan itu. Sama seperti Ezra. Kalau secara pribadi dia memang setia belajar, menyelidiki firman, lalu mempraktekkan, ya kan? Lalu mengajarkan, seperti itulah dia gitu. Jadi perbuatan baik itu buah keluar sendiri. Kalau mengerti firman, memerintahkan satu hal yang baik, dan kita merendahkan diri di hadapan Allah, meninggikan Allah, kita pasti melakukannya. Ya. Tapi motivasinya karena mengasihi Allah. Kalau di luar siklus ini kita melakukan perbuatan baik, bisa jadi motivasinya salah. Jadi ini ya, oke lanjut. Nah sekarang sebagai penutup ya, beberapa ayat yang tadi kita sebutkan akan kita baca ya. Penutup kebenaran firman pagi hari ini. Mulai dari Keluaran 24, mulai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Musa mendapatkan firman Allah di gunung Sinai ya. Setelah dia turun, Musa diperintahkan untuk menuliskannya. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu, gunung Sinai, dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Ayat 6. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, wadah ya. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman itu. Perhatikan baik-baik, ini inti dari teks Alkitab ini. Sejak awal Allah memberikan hukum-hukumnya, firman-Nya kepada manusia, umat Israel, umat pilihan, diperintahkan untuk ditulis dan dibacakan. Ya. Dan apa hukum-hukum Allah, firman Allah yang ada dalam kitab suci ini adalah dokumen perjanjian. Dokumen perjanjian yang mengikat dua pihak,
Allah dan umatnya. Dan dokumen perjanjian ini disahkan oleh darah. Kita tarik sekarang ke perjanjian baru. Di sini pakai darah apa? Lembu jantan yang mengikat perjanjian. Ini kan gambaran. Kan dalam apa yang terjadi dalam perjanjian lama itu kan gambaran apa yang terjadi di perjanjian baru. Nah, di perjanjian baru, perjanjian itu dimeteraikan, disahkan oleh darah siapa? Kristus di atas salib. Apa yang ada dalam kitab ini, firman ini, hukum-hukum ini adalah hukum perjanjian. Ikatan perjanjian antara Allah dengan kita. Jadi kita berhak menerima janji-janji dalam kitab ini kalau kita melakukan kewajiban-kewajiban perjanjian kita. Nangkep? Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman ini. Lewat 4 hal apa tadi? Membaca, lalu menafsirkan, merenungkan, mengajarkan. Di situ keluar praktek hidup sebagai buah. Nah, kalau kita menjalani itu, kita sedang mematuhi hukum undang-undang perjanjian. Maka kita berhak menerima segala janji Allah. Yang ujung-ujungnya adalah kerajaan sorga. Anggap ya? Jadi sejak awal memang hukum-hukum Allah, firman Allah diperintahkan untuk ditulis dan dipelajari. Kalau membaca itu kan gak sekedar membaca. Sekarang kita tahu kan, kalau yang dikatakan Alkitab membaca itu ya ada terusannya. Maaf, menafsirkan, merenungkan, mengajarkan. Oke, lanjut. Nah, ini diperjelas oleh ayat berikutnya, teks berikutnya. Saya ambil Ulangan pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, yang ayat 8 dan 9 ini menunjukkan teladan. Kebenaran firman itu harus jadi teladan dulu, ya. Mengikatkannya sebagai tanda pada tangan, pada dahi, pada pintu gerbang. Itu artinya dalam kehidupan sehari-hari orang tua kepada anaknya harus memberikan teladan kebenaran firman. Tadi ya yang saya kasih contoh. Tobias belum bisa diajari, belum sampailah usianya. Tapi saya katakan kepada istri, ketika dia melihat kehidupan kita serius dengan firman, dia sedang diajari gitu kan. Barulah di atasnya mengajarkannya berulang-ulang, bahkan membicarakannya. Jadi rumah atau keluarga Kristen itu ditandai dengan kalau orang-orang ngumpul tuh apa sih yang dibicarakan? Apa yang dibicarakan kalau anggota keluarga ngumpul? Yang senyum-senyum pasti ada punya jawaban lucu. Wah, Nikita Mirzani melakukan apa lagi? Heboh. Wuluh, rame. Apalagi yang lagi hot sekarang berita. Kenapa enggak membicarakan firman? Saya ngajak keluarga membicarakan firman itu dituduh sok rohani. Sekarang begitu kan? Kalau orang Kristen ngajak sesuatu yang benar tuh sok rohani, terlalu serius. Bahkan ada yang bilang kepada saya, nyantai saja. Jadi kalau mengajarkan berulang-ulang bahkan menjadi pembicaraan gitu. Kenapa sih kalau ngumpul, bahkan ketika kita membicarakan fenomena yang terjadi di luar sana, kenapa nggak dikaitkan dengan kebenaran firman? Kalau nggak kan cuma ngegosip jadinya di bawah pohon sampai berjam-jam. Tapi kalau dengar firman, berani seperti bangsa Israel tadi, ketika Ezra dan kawan-kawan 6 jam berdiri dari pagi sampai tengah siang. Wah, Om kalau ngegosip jangan kan 6 jam, 6 tahun pun saya jalani. Tapi kalau firman mikir dulu, ya. Jadi jadikan pembicaraan. Oke. Ayat-ayat terakhir ya. Contoh nyata Timotius, saya baca dari sini. 2 Timotius 1 mulai ayat yang kedua. Kepada Timotius, anakku yang kekasih,
kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Timotius itu dibesarkan oleh neneknya dan ibunya dalam iman Kristen yang benar. Dia mewarisi iman Kristen yang benar, sehingga iman yang dimiliki oleh Timotius adalah iman yang tulus ikhlas. Sama seperti Paulus melayani dengan hati nurani yang murni. Dua-duanya memiliki iman yang gak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau saya memberi, dapat berlipat kali ganda. Wah, semangat memberi. Hitung-hitungan terus sama Tuhan. Padahal yang kita terima dari Allah sudah tak terkatakan. Itu ya. Masih di 2 Timotius 3 ya, mulai ayat yang ke-11 saya bacakan. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia. Ini masih Paulus kepada Timotius ya. Dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus, orang yang mau memiliki sikap menyembah proskuneo dalam segala aspek kehidupannya, akan menderita aniaya. Oke, lanjut. Sedangkan orang yang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya. Siapa yang mengajarkan Timotius? Lois dan Eunike ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kita sudah belajar minggu lalu 3 tahap keselamatan ya. Nah, ini bisa kita lalui semuanya ketika kita mengenal kitab suci. Dan dalam konteks kehidupan Timotius, siapa yang mengajari? Neneknya dan mamanya. Mulai dari rumah. Timotius itu kan kita sudah belajar ketemu Paulus usianya remaja ya. Belasan lah, mendekati 20. Waktu dia dipercaya jadi gembala usianya 30-an. Masih muda kan? Ingat ya 1 Timotius 1 kita sudah belajar. Ketika ada masalah di Efesus karena ada orang-orang yang mengajarkan ajaran yang menyimpang, Paulus mengutus Timotius untuk menjadi gembala di sana di Efesus. Usianya masih 30-an. Tapi dia sudah ikut Paulus sejak remaja. Dan sebelum itu dia sudah diajari kitab suci, sudah diwarisi oleh iman yang benar oleh nenek dan ibunya. Apa praktek kehidupan iman yang benar? Membaca, menafsirkan, merenungkan, mengajarkan. Lalu muncullah buah-buah praktek kehidupan yang benar. Oke, lanjut. Saya tutup dengan satu ayat terakhir, benar-benar terakhir. Jadi kalau kita baca kitab Wahyu, ya, pasal pertama mulai ayat yang pertama. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkan kepadanya, kepada hamba-hambanya, apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Jadi jangan nyantai-nyantai, kita hidup di waktu-waktu, ini kan ditulis 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Nah 2000 tahun yang lalu saja, Yohanes menuliskan waktunya sudah
Kita bayangkan 2000 tahun kemudian, sekarang saat kita hidup, semakin dekat kan? Harus semakin serius. Nah, kita harus pastikan kita masuk kelompok orang yang berbahagia. Siapa yang berbahagia? Yang membacakan dan yang mendengarkan. Dari membaca dan mendengar ini kita sudah tahu maksudnya apa. 4 hal tadi kan? Membaca, menafsirkan, merenungkan, mengajarkan. Maka karunia terbesar, karunia rohani dalam kehidupan orang Kristen, wahyu Yesus Kristus dibukakan. Banyak orang Kristen gak sadar loh, ini anugerah terbesar. Kalau kita bilang anugerah terbesar dalam hidup kita adalah keselamatan, ini paket intinya ini, ketika kebenaran firman yang merupakan rahasia berabad-abad dibukakan kepada kita di dalam Kristus. Di dalam iman kepada Kristus Yesus, rahasia firman yang ada dalam buku tebal yang kita miliki ini dibukakan kepada kita. Sehingga kita membaca dan mendengarnya, kita menjadi orang-orang yang berbahagia dalam menjalani kehidupan ini, walaupun banyak gesekan, penderitaan karena berdiri teguh di atas kebenaran firman, tetapi kita bisa merasakan bahagia secara rohani. Dan ujungnya bahagia secara sempurna ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahagia. Jadi kita pulang pagi hari ini dari ibadah ini, kita adalah orang berbahagia. Oke ya. Nah, saya tutup dengan kesaksian. Ada seorang guru teologi bernama William Twist. Ini ya, lahir tahun segini, meninggal tahun segini. Seorang ahli teologi, seorang Puritan dan dari Westminster Assembly, jemaat Westminster di Inggris sana. Menjelang kematiannya di tempat tidur dia berkata, ini yang dia perkatakan, "Now I can spend eternity studying God." Sekarang saya akan menghabiskan kekekalan untuk belajar firman. Menjelang kematiannya, William Twist ini telah menghabiskan puluhan tahun belajar dan mengajar. Dia seorang reformer sejati, layak naik mimbar. Dia seperti Ezra di zaman Perjanjian Lama. Begitu mencintai firman, sehingga ketika menjelang kematiannya dia berkata seperti ini, "Sebentar lagi saya masuk ke kekekalan, dan saya akan habiskan kekekalan untuk belajar firman." Saya nggak tahu bagaimana sikap jemaat selama ini kepada firman. Tapi dari pelajaran kedua, sesi kedua, hari Minggu pagi ini, kita diajak menjadi orang-orang yang mengasihi firman ya. Jadi sebelum kita benar-benar belajar secara teknis, cara menafsirkan Alkitab yang benar, pagi ini kita tahu posisi menafsirkan Alkitab itu kenapa penting. Betul ya? Karena dari 4 langkah membaca, ada menafsirkan supaya bisa merenungkan dengan benar, lalu mengajarkan yang benar dan menghasilkan buah-buah praktek kehidupan yang benar ya. Jadi ini pelajaran kita minggu ini kembali menegaskan bahwa menafsirkan Alkitab secara benar, secara sehat penting bagi seorang percaya ya. Oke, mari saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan usaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita sudah habiskan 1 jam 5 menit lebih kurang. Mengucap syukur kita bagian dari orang-orang yang berbahagia ya. Ketika ada orang yang membacakan, ada orang yang mendengarkan, ada yang memberikan keterangan, lalu yang mendengarkan dibuat mengerti, maka kita adalah termasuk orang-orang yang berbahagia. Bawa pulang ya karunia roh yang rohani yang Tuhan berikan pagi hari ini. Jadikan senjata terhebat dalam kehidupan kita ya, untuk merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, meninggikan dia setinggi-tingginya. Tempatkan dia sebagaimana dia layak ditempatkan. Dia adalah Tuhan. Haleluya.